Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Hasanah dari kelas MN21E dengan nomor NIM 2021008081. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi sesi 3 dengan judul perilaku biaya aktivitas dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, yang pertama itu adalah definisi. Secara umum, cost behavior atau dikenal dengan perilaku biaya merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas. Secara spesifik, menurut Garrison et al. Pada tahun 2014 menjelaskan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas, di mana ketika aktivitas naik dan turun, maka biaya juga ikut naik dan turun, atau mungkin tetap konstan. Adapun menurut Mowen et al. Pada tahun 2015 memberikan definisi bahwa perilaku biaya itu sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan apakah biaya berubah ketika tingkat outputnya juga berubah. Lalu menurut Lee pada tahun 2018 berpendapat bahwa pendekatan perilaku biaya mencerminkan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas atau keluaran. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku biaya itu adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana biaya itu bereaksi atas perubahan aktivitas atau output tertentu. Dengan kata lain, perilaku biaya itu memprediksi perubahan biaya akibat dari perubahan aktivitas atau output. Adapun manfaat mempelajari keberadaan konsep perilaku biaya ini sangat membantu para manajer untuk tujuan membuat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, seorang manajer harus dapat mengantisipasi mana yang akan terjadi, dan jika suatu biaya dapat diperkirakan akan berubah, manajer harus dapat memperkirakan berapa banyak itu akan berubah. Konsep perilaku biaya ini juga dikenal sebagai konsep struktur biaya, yaitu perbandingan proporsi relatif dari setiap jenis biaya dalam suatu organisasi terdiri, baik biaya tetap maupun biaya variabel, menurut Garrison et al. Pada tahun 2014. Yang selanjutnya adalah objek biaya, ukuran output, dan rentang waktu. Menurut Mowen et al. Pada tahun 2015 berpendapat bahwa langkah pertama di dalam penerapan konsep perilaku biaya ini adalah menentukan objek biaya yang diinginkan. Sebagai contoh, di perusahaan manufaktur, objek biaya itu dapat dikenali secara pasti karena produk yang berwujud. Sedangkan untuk perusahaan jasa, objek biaya merupakan layanan jasa yang tidak dapat dilihat wujudnya. Oleh karena itu, berbagai objek biaya itu sangat ditentukan secara relatif oleh manajer berdasarkan ketertarikan manajer tentang perilaku biaya itu tersebut. Lalu, langkah kedua setelah menentukan objek biaya adalah menentukan dan mengidentifikasi penggerak atau driver yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya, baik jumlah ukuran keluaran maupun jenis penggeraknya. Adapun penggerak ini merupakan aktivitas yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya. Misalnya, biaya penanganan material sangat ditentukan oleh jumlah material, di mana semakin banyak material yang ditangani, maka semakin besar biaya penanganan materialnya. Begitu juga sebaliknya. Adapun penggerak aktivitas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori umum, adalah penggerak pada tingkat unit dan penggerak non-tingkat unit. Penggerak tingkat unit adalah perubahan biaya sangat ditentukan oleh besaran jumlah unit yang diproduksi. Sebagai contoh, 1 kg bahan langsung yang digunakan dapat memproduksi 10 unit produk. Jika dibutuhkan 10 kg bahan langsung, maka dapat menghasilkan 100 unit produk.
Penggerak biaya pada tingkat unit ini bervariasi secara proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi. Adapun penggerak tingkat non-unit adalah penggerak biaya disebabkan oleh faktor selain besaran jumlah unit yang diproduksi. Baik, langkah ketiga terkait dengan perilaku biaya adalah menentukan rentang biaya dan output yang relevan, yaitu penentuan besaran biaya yang berlaku dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Misalkan, jika unit yang diproses di dalam satu batch produksi mesin pabrik perusahaan adalah sekitar 120.000 hingga 200.000 unit, dan biaya perawatan mesin sebesar 750.000, maka kondisi ini disebut sebagai rentang yang relevan. Sebagai konsekuensinya, biaya perawatan menjadi biaya tetap sepanjang mesin berproduksi dalam kisaran 120.000 hingga 200.000 unit. Lalu selanjutnya adalah asumsi linearitas. Perilaku biaya ini didasarkan pada asumsi linearitas, yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Hal ini mengindikasikan bahwa sehubungan biaya dan aktivitas tersebut dapat diwakili oleh garis lurus dalam rentang relevan. Menurut Garrison et al. Pada tahun 2014. Asumsi linearitas ini menjadikan akuntan manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama pada biaya variabel. Biaya variabel menggambarkan variasi biaya akibat variasi aktivitas output. Sebagai contoh, semakin besar biaya bahan baku suatu produk, maka semakin banyak juga produk yang dihasilkan. Kondisi membantu manajemen di dalam melakukan perencanaan. Perencanaan menjadi lebih mudah karena pola perilaku biaya yang linier telah diidentifikasi. Sebagai contoh, biaya gaji dibayar dalam jumlah tetap seperti 40.000 per tahun dengan jumlah 40 jam per minggu selama 50 minggu setahun sama dengan 2.000 per jam per tahun. Jadi, total biaya gaji adalah $40.000 untuk kisaran yang relevan dari 0 hingga 2.000 jam kerja. Total biaya gaji meningkat menjadi $80.000 atau 2 karyawan jika kebutuhan kerja semakin besar, mulai dari 2.001 hingga 4.000 jam kerja. Pola perilaku biaya gaji karyawan harus diperlakukan sebagai biaya tetap seluruhnya dalam kisaran yang relevan. Baik, yang selanjutnya adalah klasifikasi perilaku biaya. Yang dimana yang pertama itu adalah ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output, menurut Mowen et al. Pada tahun 2015. Adapun menurut Lee menambahkan bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat apakah aktivitas itu dilaksanakan atau tidak. Hal ini dikarenakan biaya tetap ini mencerminkan sebuah komitmen untuk dibelanjakan tanpa mempertimbangkan apakah aktivitas keluaran itu dijalankan dalam jangkauan operasi perusahaan. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total dan profesional mengikuti perubahan tingkat aktivitas, menurut Garrison et al. Tahun 2014 dan menurut Mowen et al. Pada tahun 2015. Lalu yang ketiga itu ada biaya campuran. Biaya campuran merupakan biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel, menurut Garrison et al. Pada tahun 2014 dan menurut Mowen et al. Pada tahun 2015. Oleh karena itu, jika suatu biaya mempunyai paduan karakteristik biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya campuran. Sebagai contoh, komisi atas penjualan produk dan jasa perusahaan. Jasanya perusahaan membayar gaji tenaga penjual terdiri atas gaji tetap bulanan, ditambahkan komisi atas keberhasilan penjualan produk perusahaan.
Karakteristik gaji tenaga penjual ini dikategorikan sebagai biaya campuran, karena setiap bulan tenaga penjualan akan memperoleh pendapatan tetap, juga ditambahkan prestasi keberhasilan penjualan produk perusahaan. Jika tenaga penjual tersebut tidak mampu mempromosikan produk perusahaan, maka tenaga penjualan hanya memperoleh gaji tetap saja. Namun jika tenaga penjualan mampu menjual produk dalam skala besar, maka total pendapatan semakin besar karena didominasi oleh komisi penjualan yang besar. Topik yang selanjutnya adalah mengenai aplikasi konsep perilaku biaya, di mana yang termasuk ke dalam aplikasi konsep perilaku biaya ini adalah yang pertama itu ada contribution margin analysis. Analisis margin kontribusi atau contribution margin analysis merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan dari perilaku biaya itu sendiri, yaitu analisis margin berbasiskan pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Secara prinsip, menurut Lee pada tahun 2018 berpendapat bahwa analisis margin kontribusi dibangun berdasarkan konsep biaya tetap dan biaya variabel di dalam penyusunan format laporan keuangan. Pendekatan analisis margin kontribusi juga dapat disusun sebagai berikut ini. Yang kedua ada sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Menurut Mawan et al. Pada tahun 2015 mendefinisikan sumber daya atau research sebagai bagian penting elemen ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Dalam konteks perusahaan, sumber daya di pabrik salah satunya termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, listrik, peralatan, dan sebagainya merupakan elemen sumber daya bagi perusahaan. Perusahaan harus mendapatkan sumber daya tersebut untuk memperoleh kemampuan atau mendapatkan kapasitas untuk melakukan kegiatan bisnis yang disebut sebagai sumber daya atau kapasitas aktivitas. Menurut Mawan et al. Pada tahun 2015. Sumber daya yang disediakan sesuai dengan kebutuhan, maka sumber daya tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber daya fleksibel. Adapun sumber daya yang berkomitmen itu adalah sumber daya yang diperoleh dan disediakan sebelum dipergunakan di dalam aktivitas bisnis perusahaan. Sumber daya ini diperoleh melalui kontrak eksplisit atau implisit untuk mendapatkannya, sebelum apakah jumlah sumber daya tersebut digunakan sepenuhnya atau tidak. Yang ketiga adalah perilaku biaya bertahap. Menurut Mawan et al. Pada tahun 2015 berpendapat bahwa fungsi biaya itu tidak selamanya bersifat kontinu. Terkadang berbentuk putus-putus atau diskontinu, salah satunya bertahap. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.1. Berdasarkan bentuk biaya bertahap ini, suatu biaya itu bersifat konstan dalam rentang output tertentu dan kemudian meningkat ke tingkat biaya yang lebih tinggi dengan jangkauan output yang lebih banyak lagi. Dalam gambar 3.1, awal biaya adalah 100 dengan output antara 0 dan 20 unit. Namun ketika biayanya melonjak menjadi $200, maka volume juga meningkat menjadi antara 20 dan 40 unit. Perilaku biaya yang berubah secara bertahap ini dapat terjadi pada biaya variabel dan biaya tetap. Perubahan yang cukup kecil dalam penggunaan sumber daya dapat dilihat pada gambar 3.1. Adapun biaya tetap bertahap, menurut Mawan et al. Pada tahun 2015 menjelaskan bahwa biaya tetap bertahap dapat terjadi ketika sumber daya yang terbentuk dari hasil kontrak jangka panjang dalam jumlah besar menjadi komitmen perusahaan di dalam penggunaan sumber daya dan output yang dihasilkan. Misalnya, sebuah perusahaan mempekerjakan 3 supervisor yang bertanggung jawab untuk mendesain ulang produk sebesar 2.500 unit.
Besarnya unit ini menyebabkan rentang tahapan menjadi jauh lebih lebar daripada fungsi biaya yang ditampilkan pada gambar 3.1. Baik, selanjutnya adalah topik yang selanjutnya itu adalah metode penentuan perilaku biaya. Dalam metode penentuan perilaku biaya ini, yang pertama itu ada yang metode teknik industri. Metode teknik industri adalah metode yang berorientasi ke masa depan di dalam penentuan perilaku biaya, mulai dari pengamatan dan analisis fisik, identifikasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalam kemunculan biaya-biaya apa saja dalam jumlah beberapa banyak dan beberapa bentuk, sampai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis yang terjadi. Yang kedua itu ada metode analis akun. Metode analisis akun ini merupakan metode penentuan perilaku biaya, apakah biaya tetap, variabel, atau campuran. Berdasarkan metode ini, didasarkan kepada klasifikasi akun-akun dalam buku besar sebagai akun biaya tetap, variabel, atau campuran. Yang ketiga itu ada metode kuantitatif. Metode teknik industri dan metode analisis akun adalah metode berbasis penilaian untuk menentukan perilaku biaya. Adapun metode kuantitatif lebih berfokus pada informasi data-data masa lalu untuk menghasilkan mode linier yang menggambarkan hubungan antara biaya variabel dan bagian tetap dari suatu komponen biaya yang dihasilkan. Terdapat beberapa metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan variabel, yaitu metode tinggi rendah, metode scatter plot, metode kuadrat terkecil, serta metode regresi. Dari metode penentuan perilaku biaya yang keempat, di mana yang keempat itu ada pertimbangan manajerial. Penentuan perilaku biaya apakah sebagai biaya tetap, variabel, atau campuran terkadang juga didasarkan oleh pertimbangan dan kebijakan manajer itu sendiri. Pertimbangan manajerial ini merupakan metode yang paling banyak ditemukan dan digunakan dalam praktek menurut Mowen et al. Pada tahun 2015. Para manajer perusahaan menggunakan pengalaman dan pengamatan biaya-biaya sebelumnya untuk menentukan apakah suatu biaya tertentu dapat dikategorikan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Metode pertimbangan manajerial ini dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu manajer hanya membebankan biaya aktivitas tertentu ke kategori biaya tetap, sedangkan biaya lainnya dikategorikan sebagai biaya variabel dan mengabaikan kemungkinan biaya campuran. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.